Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah masih di faedah hadis kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kita lanjut. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amma az-zakatu idza tarakaha al-insanu thumma taba fa innahu yuzakki. Naqulu zakki li annahu laysa liz-zakati waqtun muhaddadun yuqalu fihi la tuzakki illa fi asy-syahr al-fulani. Adapun zakat, jika seorang meninggalkannya kemudian dia bertobat, maka sungguh dia harus mengeluarkan zakat. Kami katakan dia keluarkan zakat karena tidak ada pada zakat waktu yang jelas. Dikatakan padanya, jangan kamu berzakat kecuali pada bulan ini. Baik. Ini Masya Allah. Ini faedah. Jadi kemarin sudah beliau sampaikan kepada kita bahwa kalau ada amalan yang kita luput lakukan, amalan sholat, karena sengaja demikian pula puasa, maka yang wajib bagi kita adalah bertobat, memperbanyak amalan kebaikan dan pahala puasa, amalan-amalan sunnah. Zakat gimana? Ini faedah. Apakah kalau kita tidak keluarkan zakat sebelumnya waktu kita punya harta yang tersimpan, apakah sama juga dengan sholat? Kita cukup bertobat, tidak perlu keluarkan zakat? Paham pertanyaannya kan? Syekh bilang kalau zakat tetap dikeluarkan. Dia tidak ada batasannya untuk dikeluarkan. Karena dia tidak ada waktu yang ditentukan. Harus di bulan ini tidak. Zakat itu ya kalau sudah sampai nisab berumur setahun kita wajib keluarkan. Kita wajib keluarkan. Jadi ini faedah. Jadi kalau zakat tetap kita keluarkan. Bertobat dan kita keluarkan. Iya, kan dia Syekh sebutkan satu alasan. Li'annahu laisa liz-zakati waqtun muhaddad. Karena zakat itu tidak punya waktu yang ditentukan. Beda kalau zakat fitrah ya, maksudnya ini zakat harta. Kalau zakat fitrah ada waktunya. Ada waktunya. Paling terakhir di subuh hari Id. Sebelum khotib naik mimbar. Kan begitu? Sebelum khotib keluar. Itu zakat fitri. Yang diinginkan di sini zakat harta. Jadi kalau kita dulu tidak keluarkan, sekarang kita keluarkan. Sekarang kita keluarkan. Alasannya karena zakat tidak ada batasan tertentunya. Terus ada alasan kedua, karena zakat itu terkait dengan hak juga orang lain. Beda kalau sholat, puasa, kan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Kalau zakat ada kaitannya dengan hak miskin. Dipahami kan? Makanya zakat itu tidak gugur walaupun kita sudah bertobat. Dulu tidak melakukannya ya sekarang dikeluarkan. Karena terkait dengan hak orang miskin. Ini alasan yang kedua. Jadi alasan pertama dari Syekh, karena zakat tidak punya waktu yang dibatasi. Kapan kita keluarkan. Alasan kedua, karena ada hubungannya dengan hak orang lain. Seperti kita bertobat, kalau ada kaitannya dengan hak orang lain,
bukan murni hak Allah saja, maka tidak boleh kita hanya bilang saya sudah tobat dengan tobat nasuha. Enggak, kalau ada kaitan dengan hak orang lain, kita pernah mengambil uangnya orang, ya harus kita kembalikan. Kalau kita tahu orangnya dan kita dapat orangnya. Kalau kita tidak dapat ya cari ahli warisnya. Kalau tidak dapat juga ya kita sedekahkan atas namanya. Nah ini kalau terkait dengan hak orang lain. Adapun murni hak Allah, maka hak Allah itu dibangun di atas maaf. Hak Allah itu dibangun di atas maaf. Nah, ini Masya Allah. Terus ثم قال ومن مات وهو لم يزكي تهاونا فلتخرج الزكاة من ماله أم لا zakata. فلتخرج الزكاة من ماله أم لا والجواب الأخوات والله أعلم أن الزكاة تخرج لأنه يتعلق بها حق أهل الزكاة فلا تسقط لكن لا تبرأ الذمة La لا تبرأ ذمته لأن الرجال مات على عدم الزكاة lianna. لأن الرجال Kenapa rijal? Rijal itu kaki. لأن الرجل Hmm. لأن الرجل مات على عدم الزكاة dan barang siapa yang meninggal dan dia belum mengeluarkan zakatnya karena lalai, dalam keadaan lalai, apakah dikeluarkan zakatnya dari hartanya Berarti atau tidak? dibaca tukhraju bukan tukhri. Paham kan? Jadi ketika kita ini artinya nanti saya terjemahkan dikeluarkan zakat. Berarti harus dibaca tukhraju. Baca majhul, jangan baca maklum. Jangan baca maklum. Jadi kita sudah tahu saya akan terjemahkan ini di. Bacanya majhul, tukhraju. Bukan tukhriju. Ulang. Wa mata wa huwa la yuzakki tahawunan fal tukhrijuz zakata Majhul. fahal tukhrijuz zakatu min malihi am la, dan siapa yang meninggal dan dia belum mengeluarkan zakatnya dalam keadaan lalai Karena lalai, apakah dikeluarkan zakatnya dari hartanya atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Ada orang meninggal, dia belum mengeluarkan zakatnya, tapi dia tidak keluarkan bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi dia bermudah-mudahan. Karena dia bermudah-mudahan, dia undur, bermudah-mudahan dia tidak bayar. Apakah dia keluarkan dari harta warisannya atau tidak? Kan dia ini meninggal. Apakah keluarkan dari harta warisannya atau tidak? Jawabannya Jawabannya paling hati-hatinya wallahu a'lam bahwasanya zakatnya dikeluarkan karena berkaitannya dengan hak ahli zakat, maka tidak gugur. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini jadi alasan kedua. Bahkan kalau dia meninggal terus dia belum mengeluarkan zakatnya, kita keluarkan atau tidak? Kata saya paling hati-hatinya keluarkan. Karena kenapa? Terkait dengan haknya orang. Haknya orang yang berhak menerima zakat. Paham kan? Jadi ini ada yang seperti itu. Ya, alasannya terkait dengan hak orang lain. Karena zakat itu kata Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Jadi ada haknya siapa? Orang miskin di situ, di hartanya itu. Paham kan? Makanya kata Nabi, kata Syekh di sini, walaupun dia meninggal dan dia belum keluarkan zakatnya, kita keluarkan. Sebelum membagi harta warisannya. Iya, terus? Kewajibannya tidak terlepas karena seorang itu jika dia meninggal belum mengeluarkan zakat, karena orang itu dia meninggal dan belum mengeluarkan zakat. Wal hajju kadzalik law tarakahu al insanu al qadirul mustati'u tafritan hatta mata fa innahu la yuhajja anhu li'annahu la yuridu al hajja fa kaifa yuhajju anhu wa huwa la yuridul hajja. Demikian pula berhaji. Kalau seorang itu mampu atau bisa dan dia meninggalkannya karena menganggapnya sepele sampai dia meninggal, maka tidak perlu dihajikan untuknya. Artinya tidak perlu dihaji badalkan.
Ada orang tadinya hidup mampu, enggak? Tapi dia lalai dari haji. Padahal kalau mampu kan wajib haji. Terus dia tafrid. Dia lalai darinya. Ya, bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi karena dia lalai. Apakah dihajikan untuknya haji badal maksudnya? Kata Syekh, tidak. Tidak dibadalkan untuknya. Karena dia tidak ada keinginan untuk haji. Tidak ada keinginan untuk haji. Terus? Karena sungguh dia tidak ingin berhaji. Bagaimana dihajikan untuknya sementara dia tidak ingin berhaji? Nah, beda kalau dia mau berhaji. Mau berhaji. Nah, tapi dia akhirkan. Paham kan? Iya. Maka ini dibadalkan. Atau dia mau berhaji tapi dia sudah daftar ternyata meninggal sebelum waktunya. Kalau ini dibadalkan kan dia ingin haji. Hanya saja dia belum dapat. Wa huna mas'alatun hal yajibu ala warasatihi ay yukhraju al-hajj anhu min tarokatihi. Di sini ada Tarikatihi. Di sini ada masalah. Apakah wajib atas ahli warisnya untuk mengeluarkan dari harta yang ditinggalkannya haji untuk berhaji? Apakah nanti wajib bagi ahli waris sebelum membagi harta warisan untuk mengeluarkan anggaran untuk hajinya, haji badalnya sebelum dia membagi hartanya? Wal jawabu la, li'annahu la yanfa'uhu wa lam yata'allaq bihi haqqul ghairi kazakati. Masya Allah. Qala Ibnul Qayyim fi tadhhibis sunani hadha huwa alladhi nudinullahu bih. Au kalimatu nadinullah bih. Au kalimatu nahwiha wa huwa alladhi tadullu alaihi al-adillatu. Masya Allah. Jadi ini harus dibedakan. Jadi beda haji, beda zakat. Lihat jawabannya Syekh. Dan jawabannya tidak. Karena artinya tidak perlu kita keluarkan dari harta peninggalannya. Beda kalau zakat tadi. Kita keluarkan dulu, keluarkan zakatnya baru dibagi. Kalau haji apakah kita keluarkan lagi hartanya untuk dihajikan sebelum dibagi? Kata Syekh tidak. Kenapa? Lihat alasannya. Karena tidak bermanfaat dan tidak berkaitan dengan hak selain seperti zakat. Ini dia. Karena tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Haji kan hanya apa? Haknya dia, dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sehingga kita katakan keluarkan dari hartanya itu kasih orang untuk badal. Tidak ada hubungannya. Tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Sehingga tidak perlu hartanya diambil. Terus. Ibnul Qayyim berkata pada tadhib sunannya, ini adalah hukum Allah yang kami pegang. Atau kalimat yang semisalnya. Yang menunjukkan atas dalil-dalil tersebut. Dialah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Yajibu 'alal insani ay yattaqiyallaha azza wa jal li'annahu idza mata wa lam yahujja wa lam yahuj ma qudratihi 'alal haji fa innahu law hujja anhu alfa marratan lam tabra zimmatuh. Masya Allah. Wajib atas seorang itu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, karena jika artinya kalau dia mampu haji, dia harus bertakwa kepada Allah, dia harus pergi haji. Paham kan? Waktu hidupnya. Kenapa? Kata Syekh apa? Karena seorang itu jika dia meninggal dan belum berhaji, sementara dia mampu untuk berhaji, maka sungguh walaupun dia dihajikan untuknya 1000 kali, tidak lepas kewajibannya. Ini Masya Allah, ini menakutkan. Seorang kalau dia mampu berhaji, punya biaya dan mampu untuk haji, wajib dia berhaji, bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia mati sebelum haji padahal dia mampu, tidak berguna untuknya walaupun dihajikan 1000 kali. Dia dibadalkan 1000 kali, tidak berguna. Karena dia tadinya mampu tapi tidak melakukannya. Ini bahayanya orang mampu haji tapi dia tidak berhaji sampai meninggal. Terus? Thumma qala Syekh al-hadi asyarah al-intiqalu minal adna ilal a'la. Fal islamu bin nisbati ilal imani adna. Lianna
kulla insani yumkinu ayyuslama zahiran Yuslima. ayyuslima zahiran kama qala Allah Ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna lakinnal imana Allahumma haqqiq imanana laysa bil amril hayyini famahalluhul qalbu wal ittisafu bihi sabun. Masya Allah. Kata Syekh yang ke-11, beralihnya dari yang rendah ke yang tinggi. Nah ini cara menyampaikan. Kalau ketika antum menyampaikan sesuatu, itu mulai dulu dari yang paling ringan. Setelah itu ke yang paling tinggi lagi, baru yang tinggi. Kan Nabi tahap kan? Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Jadi jangan langsung yang tinggi. Nah, ini namanya pengajaran, metode pengajaran yang disampaikan oleh para ulama kita diambil dari cara Nabi. Kalau kita mengajar mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Makanya kata Ibn Abbas ketika menyebutkan tafsir ayat bima kuntum tu'allimunal kitab, ya, yang disebutkan adalah Rabbaniyin juga. Sifat mereka adalah kata Ibn Abbas yang mengajarkan sigharul ilmi qabla kibarihi. Yang mengajarkan ilmu kecil dulu, dasar dulu sebelum besarnya. Nah, ini juga yang menjadi patokan hadis ini. Jadi mulai dari yang ringan baru naik. Jangan mulai langsung dari yang berat sehingga nanti kadang membuat orang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya kan? Seperti Ali bilang, hadithun nas bima ta'rifun. Sampaikan kepada orang dengan apa yang bisa mereka pahami. Aturiduna an ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kalian salah menyampaikan? Paham kan? Kata Ali bin Abi Thalib. Artinya ini semua ini perkataan sahabat. Ya, Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas. Demikian pula ulama setelahnya menjelaskan kepada kita cara mengajar, menyampaikan sesuatu. Itu diambil dari caranya Nabi. Selama hidup ini 23 tahun. 23 tahun saat beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah kita sekarang ini tinggal mengikuti itu cara. Nah seperti ini faedahnya. Oh kalau antum mau menyampaikan sesuatu mulai dulu dari yang paling ringan. Yang bisa orang pahami. Ya yang bisa orang pahami. Paham kan? Setelah itu nanti kalau sudah dipahami naik lagi. Walaupun dia mampu memahami semuanya. Tapi begitu memang caranya. Sudah begitu memang caranya yang diajarkan. Dipahamkan? Sudah begitu cara yang disebutkan. Terus? Maka Islam ditinjau dari iman lebih tinggi. Lebih rendah. Lebih rendah. Islam lebih di bawah. Iman lebih tinggi. Terus? Karena setiap seorang memungkinkan Setiap orang mungkin untuk berislam secara zahir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, para orang Arab Badui berkata, kami beriman. Katakanlah, kalian belum beriman. Akan tetapi katakanlah aslamna, kami berislam. Karena keimanan akan tetapi iman, ya Allah, realisasikanlah keimanan kami. Bukanlah perkara yang sepele. ringan. Bukanlah perkara ringan. Karena tempatnya di hati. Dan bersifat dengannya itu sulit. Nah ini dia. Karena iman itu bukan seperti Islam. Islam kita bersyahadat, kita yakini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita mendirikan sholat. Tunaikan yang rukun syarat wajibnya dalam sholat. Kita berpuasa, kita keluarkan zakat, kita berhaji mampu. Itu mudah. Islam mudah. Tapi iman ini susah. Karena ini urusannya hati. Kalau dohir, kalau rukun Islam kan semua dohir. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Kalau Islam, kan begitu. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ya hanya syahadat ya perlu niat, perlu keyakinan. Tapi iman, ini tidak bisa dinampakkan dengan anggota badan. Iman itu adalah, pokoknya adalah, akan dikatakan oleh beliau sebentar, hati, susah. Ya, apa kata beliau? Lihat tadi,
bukan perkara yang mudah karena tempatnya hati. Paham kan? Tempatnya hati, terus kita benarkan dengan ucapan, baru juga dengan anggota badan. Jadi pokoknya hati. Nah, hati ini kan susah dijaga. Iya, hati ini susah dijaga. Makanya iman itu, tingkatan iman lebih tinggi. Karena terkait dengan apa? Hati. Susah. Kan dia berbolak-balik. Ya, kapan saja, di mana saja waktunya. Iya, ini masalah. Terus? ثم قال الشيخ الثاني عشر أن الإسلام غير الإيمان لأن جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإسلام وقال أخبرني عن الإيمان وهذا يدل على التغاير. Masya. Yang ke-12, bahwasanya Islam bukan iman karena Jibril alaihissalam berkata, khabarkan kepadaku tentang Islam, dan berkata, khabarkan kepadaku tentang iman. Ini menunjukkan atas perbedaannya. Nah, apakah Islam itu adalah iman? Atau iman itu adalah Islam? Paham kan? Dilihat dari konteks hadis ini beda. Karena Jibril bilang, kabarkan kepada saya Islam. Setelah lagi, kabarkan kepada saya apa? Iman. Ada pembahasan memang hal ini di kalangan orang terdahulu. Kita lihat. وهذه مسألة نقول فيها ما قال السلف. Masalah ini kami sampaikan sesuai dengan penjelasan para salaf. In dzikral imanu wahdahu dakhala fil islami wa in dzikral islamu wahdahu dakhala fihi al imanu. Fa qauluhu ta'ala wa raditu lakumul islam dinan yashmilul imana. Wa qauluhu ta'ala faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an yashmilul iman. Yashmalul iman. Wah, ini faedah bagus sekali. Karena ini faedah dari salaf. Sebenarnya ini beda atau sama? Nah, kata Syekh, kita katakan seperti ucapan salaf saja. Karena mereka yang sudah meneliti tentang hal ini. Apa itu? Jika disebutkan iman bersendiri, maka masuk padanya Islam. Masya Allah. Jika ada ayat hanya menyebutkan iman saja, maka masuk Islam. Paham kan? Misalnya ada ayat nanti banyak, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Iman saja disebutkan, tidak ada dibilang aslimu. Dipahamkan? Oh, maka masuk juga apa? Islam. Kalau disebutkan iman saja, maka masuk Islam. Terus? Dan jika disebutkan Islam saja, masuk padanya iman. Nah, ini dia. Kalau disebutkan Islam saja, berarti masuk dalamnya iman juga. Jadi itu kan, kalau disebutkan bersendiri. Jadi ini termasuk kata kalau bersendiri, maka maknanya sama. Kalau bersamaan, maka maknanya berbeda. Ini hadis Jibril kan bersamaan, maka maknanya beda. Iman beda, Islam beda. Tapi kalau bersendiri, disebutkan dalam nas yang berbeda. Maka ketika disebut Islam, maka masuk iman. Ketika disebutkan iman, masuk Islam. Ah, mantap sekali berarti. Dipahamkan? Ah, ini Masya Allah. Terus? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, saya ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Ah, berarti masuk apa di sini? Iman juga. Berarti Allah ridho Islam. Maksudnya masuk di dalamnya iman. Terus? Mencakup keimanan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah saya berislam untuk Allah dan siapa yang mengikutiku. Mencakup keimanan. Nah, karena disebutkan Islam saja. Terus? Kadzalikal imanu idza dzukira wahdahu dakhala fil islamu. Qala Allah Ta'ala wa basyiril mu'minina ba'da an zakara tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Demikian pula iman jika disebutkan bersendiri masuk padanya Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Setelah penyebutan kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Jadi wabasyiril mu'minin. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman. Apakah di sini masuk muslim? Nah, jawabannya apa?
Masuk. Kenapa bisa masuk? Karena disebutkan iman secara tersendiri. Berarti masuk juga apa? Muslim. Terus? ثم قال الشيخ أما إذا ذكر جميعا فيفترقان فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وعمل الجوارح والإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها مثاله هذا الحديث الذي معنا ويدل على تفريق قوله الله تعالى عز وجل قالت يا رب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Adapun jika disebutkan keduanya bersamaan maka keduanya berbeda. Nah, kalau disebutkan bersamaan dalam satu dalil maka maknanya berbeda. Maka Islam ditafsirkan dengan amalan zahir dari ucapan lisan dan amalan anggota badan, dan iman dengan amalan batin dan keyakinan hati serta amalan-amalan hati. Misalnya hadis ini yang bersama kita menunjukkan atas perbedaannya. Enggak, sampai situ toh. Hadis yang bersama kita ini, itu hadis Jibril. Disebutkan apa? Dalam satu dalil disebutkan dua kan? Islam dan iman. Berarti apa maknanya? Antum coba lihat maknanya. Beda. Islam Nabi tafsirkan dengan amalan zahir, anggota badan. Terus iman Nabi tafsirkan dengan hati. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Paham kan? Ditafsirkan oleh Nabi dengan amalan apa? Batin. Kalau Islam, kamu bersyahadat, ucapkan dengan mulutmu, ucap lisanmu, ya kan? Kamu dirikan sholat, kamu berpuasa, kamu berzakat, kamu berhaji. Ini kan amalan apa? Zahir. Ini kalau disebutkan secara bersamaan, masya Allah. Dan yang menunjukkan atas perbedaan ini maksudnya dalil kedua ini. Dalil pertama hadits. Firman Allah Azza wa Jal, berkata orang-orang Arab Badui, kami beriman. Katakanlah, kalian belum beriman, akan tetapi katakanlah kalian berislam, karena keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. ثم قال الشيخ فإن قال قائل في قولنا إذا جتمع افترقا إشكال وهو قول الله تعالى في قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأبر بالإسلام عن الإيمان. Maka seorang penanya berkata tentang terhadap ucapan kami, jika berkumpul maka berbeda, ini terdapat masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya Nabi Lut, dan kami keluarkan orang-orang yang ada di dalamnya dari orang-orang mukmin, dan kami tidak dapati padanya kecuali satu rumah dari rumah orang muslim. Gimana ini? Satu konteks kan? Satu konteks. Ya kan? Satu konteks. Ini ayat pertama minal mu'minin, kedua dari minal muslimin. Tadi kan dibilang kami keluarkan siapa saja darinya di dalamnya yang beriman. Kami tidak mendapati kecuali satu rumah dari kalangan muslim. Jadi kami keluarkan siapa saja yang beriman. Yang beriman ini ya satu rumah dari muslim tadi. Gimana ini dia bilang? Jadi fa'abbara bil Islam anil iman. Padahal kan sebelumnya mukmin. Setelahnya apa? Muslim. Berarti ini muslim yang kedua ini itulah mukmin tadi. Gimana caranya? Allah takbir, ya kan? Lewat ini ucapan malaikat ini yang datang membinasakan kaum Nabi Lut. Tadi kami tidak mendapatkan padanya yang beriman. Kecuali satu rumah yang muslim. Muslim ini maksudnya mukmin. Nah ini gimana ini? Apa jawabannya ini? Ini sama dalam satu konteks tapi maknanya sama.
juga. Katanya kalau sama dalam satu konteks maknanya apa? Beda. Gimana ini? Ini maknanya sama ini. Mukmin dan muslim. Terus قال الشيخ فالجواب أن هذا الفهم خطأ وأن قوله فأخرجنا من wa كان anna وأن قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط وفي بيت لوط من ليس بمؤمن وهي امرأته التي خانته وأظهرت أنها معه وليس كذلك فالبيت بيت مسلمين لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة لكن نجيا هم المؤمنون خاصة ولهذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم ما عدا هذه المرأة أما بيت mar'atu tati وهم ما عدا هذه المرأة أما البيت فهو ammal baitu. أما البيت فهو بيت مسلم. Nah, ini ternyata pemahaman tadi beda. Mukmin yang disebutkan tadi terkait dengan orang yang selamat. Sementara muslim itu terkait dengan orang yang ada dalam rumah. Paham ini? Jadi yang dikeluarkan adalah dari rumah itu yang mukmin saja yang diambil. Sementara di rumah itu disebut apa? Muslim. Kenapa? Karena tidak semua dalam rumah itu mukmin. Paham ini? Karena ada istrinya Lut yang tidak mukmin. Dia cuma menampakkan kalau dia Islam. Dia tidak menampakkan penentangan. Berarti pemahaman yang salah. Berarti tetap benar ya, tetap benar. Bahwa ini sebenarnya beda. Beda. Satu terkait dengan orangnya yang diselamatkan. Satu terkait dengan apa? Rumah. Bahwa dalam rumah ini ada mukmin, ada muslim. Makanya dibilang muslim, bukan mukmin. Yang keluar ya hanya mukmin. Ini Masya Allah jalan keluar. Jadi tidak ada pertentangan jadinya kaidah tadi. Terus coba terjemahkan. Maka jawabannya bahwasanya pemahaman ini salah. Sungguh Allah berfirman, kami keluarkan kami keluarkan orang-orang beriman di dalamnya. Ini mengkhususkan mukmin. Dan firman Allah, dan kami tidak dapati kecuali satu rumah dari rumah orang muslim. Ini mencakup setiap orang yang ada pada rumah Lut. Dan di dalam rumah Lut siapa yang bukan mukmin? Ada yang bukan mukmin. Dan dia adalah istrinya yang mengkhianatinya. Dia menampakkan bahwasanya dia bersama Nabi Lut atau dia seorang mukmin, padahal bukan seperti itu. Adapun rumah Lut adalah rumah muslim. Karena istrinya tidak menampakkan permusuhan dan perbedaan. Paham kan? Jadi rumahnya itu dibilang rumah muslim, tapi bukan mukmin. Kenapa? Kan ada istrinya yang khianat. Ada istrinya apa? Yang khianat. Dia menampakkan sama dengan Nabi Lut, tapi ternyata dia tidak beriman hatinya. Tidak beriman hatinya. Masya Allah. Akan tetapi yang selamat adalah orang-orang yang mukmin khusus. Nah, makanya dibilang fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami selamatkan di desa itu, dari kampung itu siapa yang beriman saja. Kan ini yang diselamatkan, bukan yang ada dalam rumah tadi. Yang ada dalam rumah tadi adalah muslim. Ada muslim yang selamat, ada muslim yang tidak selamat. Yang selamat itu yang muslim yang mukmin. Yang tidak selamat ya muslim yang tidak mukmin. Siapa itu muslim yang tidak mukmin di rumahnya Lut? Istrinya. Wah, ini ternyata seperti itu maknanya. Jadi tetap sekarang pemahamannya yang salah. Terus oleh karena itu firman Allah, dan kami keluarkan orang-orang yang beriman di dalamnya. Mereka lah yang beriman kecuali istrinya ini. Adapun rumah Lut
maka dia adalah rumah muslim. Nah, rumahnya rumah muslim. ثم قال الشيخ ويؤخذ من هذه الآية فائدة هي أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم المسلمون فهو بلد إسلامي. Ini faedah penting sekali. Ini terkait dengan menghukumi suatu negeri. Ini kita negeri hukumi negeri ini negeri Islam atau negeri kafir. Paham ini? Ini koedah. Ketika ada orang bilang sama antum misalnya negeri Indonesia ini negeri kafir. Kenapa? Tidak berhukum dengan Islam. Tunggu dulu. Nah, ini kan pemahaman Khawarij. Kenapa mereka bisa halalkan bom di Indonesia? Dia bom kemana-mana. Kalau ada kesempatannya dia bom. Kenapa? Ada subhatnya. Negeri Indonesia negeri kafir. Nah, itu pemahaman mereka itu. Kenapa dia bisa bom? Karena halal darahnya negeri kafir. Halal darahnya negeri kafir. Sekarang kita akan dikasih tahu oleh Syekh. Bagaimana itu negeri dikatakan ini kafir, negeri ini kafir, negeri ini muslim. Wah, ini penting sekali ketentuannya. Terus حتى وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون Masya Allah. لأن الله تعالى جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأة كافرة مع أن امرأة كافرة Imro'atan kafirotan. امرأة كافرة Tan. مع أن امرأة كافرة هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام فصار الأمر كما قال بعضهم إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. Nah, ini digaris bawahi. Karena ini koedahnya yang tadi. Terus ولهذا نظائر كالمسكين والفقير kalmiski kakak. كالمسكين. Iya. Itu bukan jamak mudzakkar salim. Memang itu akhirnya nun. Cuman ini seperti jamak mudzakkar salim. Miskin, nun, nan, nin. Nah, ini mufrad. كالمسكين والفقير والبر والتقوى فهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. Ini faedah penting lagi. Dia tambah beberapa kata yang lain yang semakna dengan iman dan Islam. Terus dari hadis ini diambil, dari ayat ini diambil faidah bahwasanya negeri jika dominan di dalamnya orang-orang muslim maka dia negeri muslimin, negeri Islam. negeri Jika Islam. yang dominan padanya muslim, maka itu disebut negeri Islam. Paham ini? Dah, misalnya di Indonesia ini, yang dominan padanya siapa? Dah, kalau dilihat dari persennya, kan yang paling banyak siapa? Muslim, berarti ini negeri apa? Negeri Islam. Dipahami ini? Ini dia. Kalau yang dominan padanya, yang banyak padanya adalah muslim, maka itu negeri Islam. Negeri Islam. Walaupun di dalamnya ada orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dan orang-orang komunis. Ada komunis di dalamnya. Ada Yahudi, ada Nasoro, ada musyrik. Seperti musyrik yang bukan Yahudi Nasoro. Ya, ada komunis. Ya, orang-orang syuyu'iyun yang tidak punya agama. Ya, tetap dibilang negeri Islam. Terus? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah Lut sebagai rumah Islam bersamaan dengan istrinya itu kafir. Paham tak? Jadi Allah menjadikan rumahnya Lut itu apa? Rumah Islam. Kenapa? Karena kebanyakan di dalamnya siapa? Muslim. Lut dan anak-anaknya. Dia kan punya banyak anak perempuan. Semuanya apa? Muslimat. Yang kafir siapa? Istrinya. Berarti kalau kebanyakan penghuninya adalah Islam, dibilang rumah Islam ini. Dipahami ini? Rumah Islam. Demikian pula kalau negeri. Kalau kebanyakan isi negeri itu adalah Muslim, kita bilang negeri Islam ini. Negeri Islam. Paham pendalilan Syekh? Jadi kalau berdalil dengan rumah untuk suatu negara, kan sama saja. Kan itu kan pimpinan kecil. Pimpinan kecil. Iya, sama juga. Masya Allah. Selesai, terus. Ini adalah rincian tentang masalah keimanan dan Islam.
maka jadilah perkara 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 ini sebagaimana ucapan sebagian, jika keduanya berkumpul maka berbeda, jika keduanya berpisah maka satu, Sama. maka sama. Paham maknanya? Jadi kalau berkumpul dalam satu konteks, maka maknanya beda. Tapi jika iftaroko, jika berpisah di konteks yang lain, ini di konteks yang lain, maka apa? Maknanya sama. Jika berpisah sama, jika berkumpul beda. Paham ini kalimat Islam dan iman. Setelah itu beliau tambahkan lagi beberapa kata yang seperti itu. Apa kata beliau? Oleh karena itu ada beberapa kesamaan Dan ini memiliki dan ini beberapa kesamaan dan ini memiliki nadhair, hal-hal yang serupa dengannya. hal-hal yang serupa Seperti miskin dan fakir. Miskin dan fakir. Kalau disebutkan dalam satu konteks, misalnya di ayat terkait dengan yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Disebutkan fuqar, fakir dan miskin. Apa maknanya berarti ini? Beda. Fakir itu yang punya penghasilan tidak cukup, miskin punya penghasilan pas dengan kebutuhannya. Dipahami ini? Paham kan? Tapi kalau disebutkan tersendiri miskin. Misalnya terkait dengan fidyah. Fidyatun to'amu miskin. Fidyah dibayar makanan untuk orang miskin. Berarti siapa di sini masuk? Fakir juga. Jangan sampai dibilang, ini hak miskin saja. Fakir tidak. Enggak. Kalau disebutkan bersendiri, maknanya apa? Sama. Itu kaidah. Kalau disebutkan sendiri ini kata fakir, maka masuk miskin. Kalau disebutkan sendiri ini miskin, maka masuk apa? Fakir. Kalau disebutkan berdampingan, maknanya apa? Beda. Ini semisal dengan iman dan Islam. Misalnya lagi? Seperti juga berbuat baik dan bertakwa. Sekarang sama dengan albir wa taqwa. Ketika disebutkan dalam satu konteks. Misalnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka maknanya beda. Beda maknanya bir, beda maknanya apa? Takwa. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri itu takwa. Maka masuk di dalamnya bir. Kalau disebutkan secara tersendiri albir, maka maknanya apa? Masuk juga apa? Takwa ini Masya Allah. Ini jadi berlokasi kita 6 kata berarti. Islam, iman, miskin, fakir, bir, takwa. Ini di antara kata-kata yang kalau berkumpul maka berbeda, kalau berpisah maka sama. Maka lafaz-lafaz ini jika keduanya berkumpul maka berbeda, jika keduanya berpisah maka sama. Masya Allah. Thumma qala Syekh as-salisa asyara anna arkanal imani sittatun kama sabaqa wa hadhil arkanu turathu lil insani quwwata talabi fit ta'ati wal khaufi min Allah azza wa jal. Kata Syekh yang ke-13 bahwasanya rukun iman itu ada 6 sebagaimana yang telah lewat. Rukun iman ini mewariskan kepada diri untuk kuatnya keinginan dalam ketaatan dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Dari Allah Azza wa Jal. Ini dia. Rukun iman itu 6. Itu sudah dimaklumi. Cuma kenapa beliau sebutkan? Ini rukun iman yang 6 ini akan melahirkan pada seorang itu kuatut tolab fit ta'ah. Ketika kita percaya dengan rukun iman, maka akan kuat dalam melakukan ketaatan. Paham ini kan? Makanya kalau ada orang masih muslim saja, tidak sampai mukmin, itu tidak kuat dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau dia sudah mukmin, kuat melakukan ketaatan. Karena dia percaya Allah, dia percaya para malaikat ada yang menulis di samping kiri kanannya. Paham maksudnya? Wah, kalau saya melakukan kebaikan ini, malaikat catat. Kalau saya melakukan dosa ini, wah malaikat catat. Paham ini? Terus belum lagi dia yakin akan hari akhirat. Wah, kalau saya lakukan ini ada nanti
akibatnya di hari akhirat. Kalau saya tidak lakukan ada akibatnya, paham kan? Jadi kalau rukun iman itu membuat orang kuat dalam melakukan ketaatan. Kalau Islam tidak. Kalau Islam kita baru tahu bahwa ini harus saya lakukan. Ini harus saya lakukan. Ini kewajiban saya. Tapi bisa saja dia malas. Bisa saja dia malas melakukannya atau bermudahan. Tapi kalau sudah iman itu melahirkan kekuatan dalam ketaatan. Terus juga ada rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanggar. Karena di sini bahaya kalau dilanggar. Itu kalau sudah iman. Satu lagi. ثم قال الشيخ الرابع عشر أن من أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فهو كافر لأنه مكذب لما أخبر به لما أخبر به لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Syekh yang ke-14, bahwasanya siapa yang mengingkari salah satu dari rukun yang 6 ini, maka dia telah kafir. Ini tidak ada pembicaraan lagi. Beda kalau yang sebelumnya rukun Islam. Ada rincian sedikit. Kalau ini, Masya Allah, siapa yang mengkafir salah satunya saja. Dia tidak percaya ada malaikat. Kafir. Dia tidak percaya terhadap satu Rasul. Kafir. Lihat kaum Nabi Nuh yang mereka dustakan siapa? Kan Nuh saja. Tapi Allah bilang, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh mendustakan seluruh Rasul. Jadi gara-gara satu Rasul dia dustakan, dikatakan oleh Allah seluruh Rasul. Padahal Rasul tidak ada kecuali Nabi Nuh waktu itu. Tapi Allah katakan dia mendustakan semua Rasul. Karena kafir terhadap satu saja itu kafir terhadap semuanya. Ini dalam masalah iman jadi lebih berat. Iman itu lebih berat. Karena kita harus hati-hati. Kafir terhadap satu. Beda kalau iman Islam. Kita tidak mampu berhaji. Tidak kafir. Tidak mampu berhaji tidak kafir. Kan begitu. Kita tidak mampu berpuasa. Tidak kafir. Boleh kita fidyah. Paham maksudnya kan? Boleh kita apa? Fidyah. Kita tidak punya harta untuk dizakati. Tidak kafir. Karena kita tidak punya. Aduh paham ini? Itu Islam. Tapi kalau iman kafir. Kenapa? Tidak ada orang tidak mampu untuk beriman. Karena ini iman. Ini perbuatan hati. Tidak ada orang bilang, saya tidak mampu beriman kepada Allah. Apa yang kamu disuruh? Kan cuma disuruh yakini, praktekkan, ucapkan dengan lisan, amalkan dengan anggota badan. Tidak ada yang sulit. Gitu? Jadi iman itu tidak ada kesulitan. Makanya kafir terhadap satu rukun iman, kafir. Paham kata saya ini? Karena iman itu begitu, tidak ada sulitnya, tidak ada beratnya. Tidak ada beratnya. Tidak ada orang bilang, saya tidak mampu meyakini bahwa takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Tidak ada yang orang bilang tidak mampu. Semuanya mampu. Paham kan? Semuanya mampu. Jelas ini? Makanya ini penting sekali. Ini beda rukun Islam sama rukun iman. Kafir terhadap salah satu saja dari rukun iman, maka kafir. Makanya kenapa kita bilang orang Yahudi kafir. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nasoro kafir, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada kitab Quran. Kan begitu? Misalnya kita bilang musyrikun kafir, kenapa? Ya tidak beriman kepada Allah. Syuyun kafir, apalagi kan dia tidak punya agama. Tidak punya agama, jelas kan? Tidak ada orang di dunia ini tidak punya agama. Tidak ada kalau manusia, hewan itu yang tidak punya agama. Hewan yang tidak punya agama, yang bebas dia kawin di mana saja, makan apa saja. Iya, itu hewan. Kalau manusia ada agamanya, ada agamanya. Ini masalah iman, dia kafir. Terus? Karena dia mendustakan terhadap apa yang Rasulullah SAW khabarkan. Baik, ini dia. Ya, ini yang paling pokok. Karena dia mendustakan apa yang Nabi kabarkan. Nabi sudah kasih tahu, terus dia pergi dustakan. Paham kan? Ini alhamdulillah, Masya Allah. Berikutnya lagi, insya Allah di pertemuan besok kita lanjut dengan faedah berikutnya. Siapa besok? Siapa mau besok? Zil sudah baca tuh? Sudah. Rizki besok?
Antum belum baca? Lusa? Siapa yang belum kemana Rizki? Ramadan. Lusa Ramadan. Sama Khairil? Belum? Alhamdulillah. Kita selesaikan hadis ketiga ya. Baru kita berhenti insya Allah. Baru kita berhenti. Insya Allah. Insya Allah tidak sampai 10 terakhir habis. Dah? Insya Allah. Kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.